Melihat sebuah bangunan yang hampir menghilang bukan karena kecil, bukan karena tersembunyi, tetapi karena arsiteknya sengaja membuat batas antara bangunan, air, langit, dan alam menjadi kabur. Di Jepang, di tepian Danau Biwa tepatnya yang tenang, berdiri sebuah museum yang terlihat seperti mengapung di atas air. Nah, sekilas sederhana, namun semakin lama kita melihatnya, semakin sulit memahami di mana arsitektur berakhir dan alam dimulai. Inilah Sagawa Art Museum, sebuah mahakarya yang mengubah kolam menjadi cermin raksasa, mengubah cahaya menjadi material bangunan, dan mengubah perjalanan pengunjung menjadi pengalaman spiritual. Di video kali ini kita akan membedah salah satu museum paling indah di Jepang, mulai dari sejarahnya, konsep desain, rahasia penggunaan air, hingga pavilion bawah tanah karya maestro arsitektur Jepang Tadao Ando. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel Belajar Arsitektur dari Rancang Reka Ruang Group, kita akan terus membahas karya-karya arsitektur terbaik dari seluruh dunia dengan bahasa yang mudah kamu pahami. Untuk memahami Sagawa Art Museum, kita harus memahami Jepang terlebih dahulu. Jepang adalah negara yang memiliki hubungan sangat kuat dengan alam, seperti gunung, hutan, kabut, hujan, dan juga air. Dalam budaya Jepang, keindahan tidak selalu berasal dari sesuatu yang besar dan juga megah. Seringkali justru berasal dari kesederhanaan, dari ruang kosong, dari bayangan, dan dari suara angin. Prinsip ini dikenal sebagai konsep Ma, yaitu keindahan yang lahir dari ruang antar benda, bukan bendanya sendiri. Konsep inilah yang banyak mempengaruhi arsitektur Jepang modern, termasuk Sagawa Art Museum. Museum ini tidak mencoba mendominasi landscape, ia justru membiarkan alam berbicara. Bangunan hanya menjadi alat, medium, sekaligus jembatan antara manusia dan juga lingkungannya. Sagawa Art Museum berada di kota Moriyama, Prefektur Shiga, Jepang. Lokasinya berada di dekat Danau Biwa, danau terbesar di Jepang yang telah menjadi sumber kehidupan masyarakat selama ribuan tahun. Museum ini dibuka pada tahun 1998 yang awalnya didirikan untuk menyimpan dan memamerkan karya beberapa seniman Jepang terkenal. Namun, seiring waktu, museum ini berkembang menjadi destinasi arsitektur kelas dunia. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk melihat karya seninya saja, tetapi juga untuk melihat bangunannya. Karena di tempat inilah arsitektur dan seni menyatu tanpa batas. Ketika pertama kali tiba di lokasi, banyak orang justru merasa bingung karena bangunannya sangat sederhana, tidak ada menara tinggi, tidak ada bentuk yang aneh, dan tidak ada fasad yang nampak spektakuler. Yang terlihat hanyalah garis horizontal panjang, beton, kaca, dan juga air. Tetapi justru disitulah kekuatannya. Bangunan ini tidak berusaha menarik perhatian dengan berteriak, namun dengan berbisik. Dan karena berbisik itulah orang justru mendekat. Arsitektur seperti ini membutuhkan keberanian karena sangat mudah terlihat membosankan jika tidak dieksekusi dengan sempurna. Salah satu keajaiban terbesar museum ini adalah penggunaan air. Biasanya air dianggap sebagai elemen landscape, tambahan, atau dekorasi. Namun di Sagawa Art Museum, air adalah material utama. Sama pentingnya dengan beton, sama pentingnya dengan struktur. Permukaan air yang tenang memantulkan langit, memantulkan bangunan, memantulkan awan, bahkan memantulkan pengunjung. Akibatnya, bangunan terlihat seperti melayang seolah tidak menyentuh tanah. Fenomena visual ini menciptakan ilusi yang sangat kuat. Arsitektur menjadi ringan, padahal material utamanya adalah beton yang sangat berat. Inilah paradoks yang membuat desain ini begitu memikat. Sebagian besar arsitek mendesain bentuk, namun di sini arsitek juga mendesain bayangan. Ketika matahari bergerak, maka bangunan akan ikut berubah, dan ketika awan datang, bangunan juga akan berubah. Ketika hujan turun pun begitu. Karena yang dilihat pengunjung bukan hanya bangunannya, tetapi juga refleksinya. Artinya, ada dua bangunan yang hadir secara bersamaan. Bangunan nyata dan bangunan bayangan. Dua dunia yang saling berdialog sepanjang hari. Posisi museum sangat strategis di dekat Danau Biwa. Danau ini bukan sekadar latar belakang, melainkan sebagai bagian dari komposisi arsitektur. Arsitek memanfaatkan garis horizon danau sebagai elemen visual utama. Kolam refleksi museum dibuat sangat datar dan sangat tenang, sehingga secara visual menyatu dengan permukaan danau di kejauhan. Akibatnya pengunjung sulit untuk membedakan mana kolam dan mana danau, mana arsitektur dan mana yang landscape. Semua menyatu menjadi satu pengalaman visual yang utuh.
Jika diperhatikan, hampir seluruh komposisi museum bergerak secara horizontal. Ini berbeda dengan banyak bangunan modern yang mengejar ketinggian. Arsitektur horizontal menciptakan rasa tenang, stabil, dan juga damai. Mata tidak dipaksa melihat untuk ke atas, melainkan diajak melihat jauh ke depan, ke arah air, ke arah cakrawala, dan ke arah langit. Efek psikologisnya sangat kuat. Pengunjung menjadi lebih rileks, lebih lambat, dan lebih sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Di museum ini perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. Arsitek tidak langsung membawa pengunjung ke ruang pamer. Sebaliknya, pengunjung harus melewati serangkaian ruang transisi seperti koridor, jembatan, ruang terbuka, pantulan air, dan perubahan cahaya. Perjalanan ini mempersiapkan mental pengunjung, membuat mereka meninggalkan dunia luar dan memasuki dunia yang lebih tenang. Beberapa tahun setelah museum ini berdiri, kompleks mendapatkan tambahan yang sangat penting, yaitu sebuah pavilion karya Tadao Ando. Nama Tadao Ando sudah identik dengan beton ekspos, cahaya alami, ruang kontemplatif, dan hubungan mendalam antara manusia dan juga alam. Di pavilion inilah filosofi tersebut mencapai salah satu bentuk terbaiknya. Hal yang paling mengejutkan dari pavilion Tadao Ando adalah sebagian besar bangunannya berada di bawah tanah. Kenapa? Karena Ando tidak ingin merusak landscape. Ia tidak ingin sebuah masa bangunan besar mengganggu ketenangannya di lokasi. Sebaliknya, ia justru menyembunyikan bangunan tersebut di bawah permukaan, membiarkan alam tetap mendominasi. Pendekatan ini mirip dengan berbagai museum Ando lainnya yang menggunakan bumi sebagai bagian dari arsitektur. Banyak orang menganggap beton sebagai material yang dingin, namun di tangan Tadao Ando, beton terasa hidup. Permukaannya sangat halus, sangat presisi, dan nyaris sempurna. Ketika cahaya mengenai beton, muncul gradasi bayangan yang lembut. Permukaan yang sebenarnya keras berubah terasa menjadi hangat. Inilah salah satu ciri khas karya Tadao Ando yang diakui secara internasional. Dalam karya Tadao Ando, cahaya bukan sekedar penerangan semata, karena cahaya adalah material. Ia diberlakukan sama pentingnya dengan beton, sama pentingnya dengan struktur, dan sama pentingnya dengan ruang. Karena itulah, bukaan pada bangunan selalu dirancang dengan sangat hati-hati. Cahaya masuk perlahan, berubah sepanjang hari, dan menciptakan suasana yang terus berkembang. Keheningan di museum ini bukanlah sebuah kebetulan, karena keheningan di sini dirancang, diciptakan, dan juga dibangun. Suara kendaraan hampir tidak terdengar, permukaan air meredam gangguan visual, material bangunan tidak menciptakan kebisingan, dan hasilnya adalah pengalaman yang sangat meditatif, seolah dunia luar menghilang begitu saja. Arsitektur sering dianggap soal fungsi, padahal bangunan juga menciptakan emosi. Sagawa Art Museum adalah contoh sempurna. Pengunjung merasakan ketenangan, kekaguman, rasa ingin tahu, dan kadang rasa spiritual. Bukan sekedar dekorasi semata, tetapi karena ruang itu sendiri. Lalu apa yang bisa dipelajari arsitek Indonesia dari museum ini? Pertama, bahwa kemewahan tidak selalu berarti mahal. Lalu yang kedua, bahwa kesederhanaan membutuhkan presisi yang tinggi. Lalu yang ketiga, bahwa air bisa menjadi bagian dari arsitektur, bukan hanya elemen taman. Keempat, bahwa hubungan bangunan dengan alam jauh lebih penting daripada bentuk yang sensasional. Setelah puluhan tahun berlalu, namun museum ini masih sering dibahas dalam sekolah arsitektur, masih dipotret, masih diteliti, dan masih sering dikunjungi. Alasannya pun sederhana, karena ia mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan arsitektur modern. Bahwa bangunan terbaik bukanlah yang paling keras berbicara, tetapi yang paling mampu membuat manusia berhenti sejenak dan merasakan dunia di sekelilingnya. Sagawa Art Museum bukan sekedar museum biasa, karena ia adalah pelajaran tentang cahaya, tentang air, tentang ruang, tentang keindahan, dan tentang bagaimana arsitektur dapat menyentuh manusia tanpa perlu kata-kata. Di museum ini, beton menjadi lembut, air menjadi dinding, bayangan menjadi fasad, dan perjalanan menjadi karya seni. Mungkin itulah alasan mengapa Sagawa Art Museum tetap dianggap sebagai salah satu pengalaman arsitektur yang paling puitis di Jepang. Karena di sini kita belajar bahwa arsitektur terbaik bukanlah yang paling rumit bentuknya, melainkan yang mampu membuat kita melihat hal-hal sederhana dengan cara yang benar-benar baru. Dan inilah pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari Sagawa Art Museum. Arsitektur yang hebat tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar, mahal, atau juga rumit. Kadang justru lahir dari keberanian untuk menyederhanakan segalanya hingga hanya tersisa hal-hal yang benar-benar penting.
Jika sejauh ini Anda menikmati pembahasan seperti ini, tulis di kolom komentar ya untuk bangunan karya Tadao Ando mana yang ingin kita bahas berikutnya. Kami selalu membaca komentar-komentar Anda dan terima kasih telah mengikuti pembahasan ini sampai akhir kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk klik like, subscribe, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda yang menyukai dunia arsitektur. Sampai jumpa di video berikutnya.